Kenapa sih ekosistem terumbu karang itu wajib ya, hukumnya wajib ya, fardu ain kalau orang bilang ya, wajib dijaga itu kenapa ya Bapak? Kita tuh ditetapkan sebagai negara mega biodiversitas. Aku juga sendiri baru tahu. Oh, iya. Yang secara umum disebut pemutihan karang atau coral bleaching. Gas rumah kaca disebabkan oleh banyaknya gedung yang berkaca, benar atau? Halo Sobat Hijau, apa kabarnya nih? Seneng banget aku ketemu lagi nih sama Sobat Hijau di podcast Ada Apa dengan perubahan iklim dan terumbu karang. Nah, perkenalkan aku Rista Nur Fajranti selaku pemandu acara untuk podcast kali ini. Nah, tapi aku nggak akan sendirian nih, karena aku akan ditemenin sama Bapak Yanuar selaku Kepala Seksi Penanggulangan Pemulihan Pesisir dan Laut Wilayah 2. Halo Bapak Yanuar. Halo Mbak Rista, Sobat Hijau. Oke, nggak cuma Bapak Yanuar aja nih, karena kita juga ditemenin sama Mbak Mila selaku pengendali dampak lingkungan ahli pertama. Oke. Halo Mbak Mila, apa kabar? Halo Sobat Hijau. Oke. Nah, gimana nih kabarnya Bapak Yanuar sama Mbak Mila nih? Seneng gak sih diundang di podcast pertama kali nih? Apalagi tentang terumbu karang dan pesisir laut ya. Oke. Sehat Mbak Rista. Oke. Ini yang pertama? Iya, ini pertama kali. Oke. Jadi Pionir. Pionir ya? Iya. Pionir. Jadi benchmark ya Oke, untuk podcast-podcast semoga selanjutnya. lancar. Oke. Nah, kalau Mbak Mila ini sendiri gimana nih? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Semoga alhamdulillah. kita semua juga sehat-sehat. Iya, semoga kita semua dilindungi ya. Amin, amin. Sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, karena kini sebentar lagi kita akan mulai nih untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tapi aku pengen kenal lebih dekat nih sama Bapak Yanuar sama Mbak Mila juga nih. Kita main disordered boleh nggak ya? Boleh, boleh. Oke. Boleh. Jadi disordered itu aku akan melemparkan dua pilihan. Nanti Bapak Yanuar sama Mbak Mila boleh pilih salah satu dan kenapa sih milih pilihan tersebut gitu. Boleh dimulai dari Bapak Yanuar dulu ya. Diving atau snorkeling nih Bapak Diving. Yanuar? Diving. Kenapa nih diving? Memang kerjaannya diving dan Aduh. hobi kerjaan. Seru banget ya, kerjaannya bisa jadi hobi juga. Oke, kalau Mbak Mila, diving atau snorkeling? Diving. Kenapa? Diving juga. Kenapa? Lebih imersif aja sih. Maksudnya kalau snorkeling kan dari permukaan. Iya. Ya walaupun masih belajar sekarang, belajar sama Pak Yanuar juga. Oke. Jadi Oke. lebih milih diving. Oke. Kalau surfing atau jet ski nih Bapak Yanuar? Surfing. Kenapa Murah. surfing? Jet ski mahal. Mahal. Jet ski mahal ya, surfing murah. Oke. Kalau Mbak Mila gimana nih Mbak? Surfing juga kayaknya, meskipun nggak bisa ya. Oke. Cuma kayaknya lebih seru. Tapi pernah nggak sih melakukan surfing? Belum ya. Tapi ada keinginan nggak? Kalau misalkan disuruh pilih nih, aku pengen surfing atau jet ski dulu nih, gitu. Jadi wishlist dulu dong. Ya, mungkin surfing sih. Mungkin surfing. Tetap Karena mau. seru mungkin ya, Ya. berselancar gitu ya. Nah, kalau Pak Yanuar, gunung atau pantai? Waduh. Pantai. Oh, pantai dong, pasti kan pesisir laut dan terumbu karang ya. Oke. Kalau Mbak Mila gimana nih? Kalau plot twist, waduh, tiba-tiba enggak. pilih gunung. Enggak, pantai. Pantai. Tetep ya. Oke. Yang terakhir nih, Nemo atau Dory? Aduh. Nemo. Nemo. Kenapa Nemo nih, Bapak? Paling sering jadi objek fotografi bawah laut. Oh iya, karena dia paling mentereng sendiri ya warnanya ya, Nemo ikan badut ya. Kalau Dari angle mana aja bagus dia. Iya, betul banget. Kalau dari Mbak Mila sendiri, Dory. kenapa Dory? Makanannya itu Ikan. digoreng. Oke. Ini sih ya karena apa ya? Terpapar pertama itu dari karakter film dan suka sama karakternya, jadi ya gitu, yang ada di Finding Nemo. Oh, di Finding Nemo Dory-nya lucu ya. Lucu. Terima kasih Mbak Mila dan Bapak Yanuar. Kita Sama-sama. udah warming up nih, udah siap nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan aku lontarkan nih untuk Bapak Yanuar dan Mbak Mila. Nah, aku langsung mulai aja ya. Mungkin ke pertanyaan pertama, mungkin orang-orang di luar sana atau teman-teman sobat hijau di rumah pasti penasaran nih. Atau mungkin banyak yang belum
belum tahu ya, apa sih sebenarnya definisi dari terumbu karang dan kenapa sih ekosistem terumbu karang itu wajib ya, hukumnya wajib ya, fardu ain kalau Fardu orang ain. bilang ya, wajib dijaga itu kenapa ya Bapak? Ya, terumbu karang ini yang sobat hijau mungkin juga teman-teman yang lain miskonsepsi. Terumbu karang itu adalah hewan, ya hewan bukan tumbuhan. Nah, dia adalah hewan yang berasosiasi antara karang, kalsium karbonat dengan zooxanthella dan mikroalgae. Dia itu berasosiasi, maka dia menjadi karang dan menjadi terumbu karang. Kenapa penting? Karena dia punya banyak fungsi. Fungsinya banyak banget terumbu karang itu. Ada fungsi penahan ombak, ada fungsi pemijahan, ada fungsi pembesaran anakan ikan, ada fungsi untuk pariwisata. Itu yang sangat penting dan bisa meningkatkan pendapatan daerah ya, itu untuk diving, snorkeling. Karena kalau nggak ada terumbu karang yang indah ya nggak ada wisata tersebut. Itu beberapa fungsi lah ya. Mungkin Mila bisa tambahin. Ya, seperti yang dibilang sama Pak Yanwar tadi ya, banyak sekali, bahkan beberapa temanku juga tanya ke aku, oh Mil, ternyata terumbu karang itu bukan tanaman ya? Bukan, itu tuh hewan. Waduh, Kayak aku gitu. juga sendiri baru tahu. Oh, iya. Aku kirain terumbu karang tuh tumbuhan Iya, gitu. jadi apa ya, sama seperti kita bahwa jadi terumbu karang itu dia terdiri ada hewan kecil banget, dia tuh namanya polip. Jadi polip ini tuh sebenarnya masih satu keluarga sama ubur-ubur, sepupu jauhnya lah istilahnya, sepupu jauhnya, tapi dia tuh masih satu keluarga. Nah, dari daur hidupnya juga itunya tuh mirip gitu sama ubur-ubur, cuma dia ukurannya kecil. Seperti yang dibilang Pak Yanwar tadi, dia tuh bersimbiosis sama alga. Karena dia hewan sama kayak kita, dia tuh menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida karena di laut dia berikatan sama CaCO2. Background tekennya keluar nih. Nggak apa-apa, keluarkan Nah aja, itu Mbak yang Mila. bikin dia tuh menjadi berkapur gitu istilahnya. Nah, struktur kapurnya itu sebenarnya buangan hasil metabolisme. Semakin lama dia bermetabolisme, maka ukurannya akan semakin besar. Nah, satu terumbu karang itu bisa ribuan polipnya tadi itu. Jadi satu ya mungkin single line terumbu karang gitu tuh sebenarnya banyak polipnya, ribuan bahkan. Oke. Waduh. Nah, tadi kan katanya harus dijaga nih ekosistem. Kalau di Indonesia sendiri nih, sekaya apa sih terumbu karang kita? Oh, Indonesia itu salah satu yang paling sering kita dengar kan dia bagian dari segitiga karang dunia. Karena memang karena iklim kita, terumbu karang dapat berkembang biak dengan baik di seputar negara kita dan beberapa negara sekitar kita. Jadi memang di hampir 75% karang dunia itu ada di kita. Kemudian sekaya apa? Karena memang panjang garis pantai kita itu sangat panjang. Ada 3, ada datanya aku lupa. Jadi dia sangat panjang dan kita punya ribuan pulau yang memang di sekitarnya itu banyak ditumbuhin terumbu karang yang punya fungsi-fungsi yang tadi dijelaskan itu. Kalau menurut Mbak Mila sendiri gimana nih? Sekaya apa sih terumbu karang Indonesia? Ya, jadi sebelumnya karena kebetulan aku nulis karya tulis yang dilombain sama ini, jadi ada ingat beberapa fakta gitu ya. Kalau nggak salah sih dikeluarin sama KKP, itu bilang luasan Indonesia itu 1,3% dari luasan seluruh, misalnya satu bumi gitu ya, seluruh dunia. Tapi dengan 1,3 luasan tersebut, kita tuh ditetapkan sebagai negara mega biodiversitas nomor 2 kalau nggak salah setelah Brazil. Nah, yang salah satu menyumbang itu terumbu karangnya, karena luasan Indonesia itu kan paling besar lautnya kan. Iya. Dan terkenal kalau terumbu karang, ya maksudnya, dan yang hidup bersamanya ikan dan segala macam itu tuh sekitaran Indonesia, terus Filipina, dan itu yang paling diverse. Jadi emang
banyak orang luar yang justru melakukan research-nya itu di Indonesia karena ya itu dia tuh sangat diverse gitu. Oke. Gitu sih. Oke. Nah, berarti Bapak Yanuar sama Mbak Mila pernah dong beberapa kali ke beberapa pantai, beberapa laut untuk diving, mungkin melihat terumbu karang di seluruh pantai Indonesia mungkin ya. Nah, menurut Bapak Yanuar sama Mbak Mila, terumbu karang mana sih yang paling cantik? Jadi karena memang pekerjaan dan hobi gitu ya, pekerjaan kita memang melakukan monitoring terumbu karang salah satunya ya, monitoring terus memulihkan terumbu karang juga yang rusak gitu. Jadi kita memang sudah melakukan survei dan monitoring beberapa lokasi di Indonesia. Selain untuk pekerjaan juga untuk fun dive atau wisata. Kalau ditanya mana yang paling cantik, sebenarnya hampir di sebagian besar di perairan Indonesia itu bagus-bagus, cantik-cantik dan cuman kalau ditanya yang paling memang kalau bukan urutan ya, tapi kalau yang cantik memang pastinya Raja Ampat, Labuan Bajo, terus Tiap tahun dulu Bunaken. Ya kebetulan kita juga ada beberapa kegiatan di masing-masing lokasi ini, Labuan Bajo, kemudian Bunaken, di Bali juga. Bali itu juga lengkap, ada wisata-wisata untuk ada kapal karam ya, wreck dive atau memang melihat terumbu karang aja. Jadi banyak wisata terumbu karang yang bisa dilihat di Indonesia. Bagian barat juga ada di Mentawai, di Lampung itu juga banyak, di Derawan, Kepulauan Derawan, di Kalimantan juga. Itu hampir semuanya keren-keren kalau di Indonesia itu. Semuanya wishlist aku nih. Ragamnya. Amin. Terus kita semua. Iya, ini Di samping wishlist kita bagus, semua. tadi juga beragam banget, diverse banget kalau dibandingkan dengan negara lain. Wow. Kalau Mbak Mila gimana nih? Menurut Mbak Mila? Aku hanyalah setitik debu kalau dibanding Pak Yanuar ya. Maksudnya baru join juga berkecimpung di dunia pesisir dan laut kan masih baru, cenderung baru. Kalau dari pengalamanku yang saat ini menurut aku paling bagus itu di Ternate sih. Ternate sama Bunaken itu warnanya tuh beda-beda gitu. Jadi maksudnya kita langsung mata kita tuh menangkap itu kan. Karena dia warnanya sangat beda, beragam itu, jadi ya kelihatan bagus aja. Oke. Oke, tadi udah ngomongin indahnya terumbu karang, udah nostalgia juga nih Bapak Yanuar nih, sekalian mengerlingkan bagusnya terumbu karang. Nah, aku mau tanya juga nih, terumbu karang yang rusak, itu faktor dan kriteria itu seperti apa sih Bapak Yanuar? Oke, kalau karang yang rusak, kita punya peraturan perundangan, acuan untuk menentukan kerusakannya. Nah, kita punya Kepmen, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001. Di sana diatur tentang kriteria tutupan karang yang dari rusak sampai ke baik gitu. Nah, jadi ada kriteria-kriteria rusak berat, rusak sedang, kemudian baik, sangat baik. Ciri-ciri fisiknya kalau kita bisa lihat secara langsung gitu? Fisik, jadi kalau kita melihat koloni karang, kalau kita diving biasanya melihat karang, karang itu biasanya berkoloni, dia ada hamparan gitu. Nah, biasanya sering kita jumpai masyarakat kita memang masih beberapa oknum masyarakat kita melakukan pengeboman. Itu kelihatan banget bekas bomnya, kalau di hamparan karang tuh ada lubang bekas bom gitu ya, meledak tuh kelihatan banget. Itu dengan dengan kasat mata langsung kelihatan ini bekas bom. Atau beberapa karang itu mati karena diracun, biasanya ada mencari ikan sambil diracun ya, disemprot-semprot racun gitu biar ikannya pada keluar ditangkap. Tapi itu mengakibatkan karang yang disemprot tadi rusak karena dia hewan juga kan, hewan polip kecil kalau kena racun ya pasti mati. Nah, itu akan ada bercak-bercak gitu dari karang. Oh gitu. Itu yang paling mudah untuk kita lihat bahwa ini rusak gitu. Nah, kita ini kan sedang berada di event COP26 UNFCCC ya. Nah, aku juga mau nanya nih kepada Bapak Yanuar sama Mbak Mila nih, seberapa jauh sih dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut, terutama terumbu karang nih? Ya, oke. Kalau ngomong COP, yang dibahas kan memang kenaikan suhu biasanya. Iya. Kenaikan suhu
utamanya kenaikan suhu muka air laut atau suhu air laut. Nah, sementara karang yang hidup di laut ini sangat rentan, sensitif, dia hanya bisa hidup di suhu 20 sampai 30 derajat. Nah, sementara suhu rata-rata bumi sekarang diperkirakan akan terus meningkat. Maka di COP kan yang dibahas pasti gimana caranya mencegah kenaikan suhu ini atau kalau bisa menurunkan gitu ya. Nah, maka kalau sangat itu terjadi, kenaikan suhu tadi terjadi, bisa dipastikan karang-karang kita akan mati. Banyak tanda-tanda ada beberapa perubahan iklim atau fenomena iklim yang sempat terjadi di beberapa tahun belakangan, yang itu bisa menyebabkan karang-karang kita mati atau yang secara umum disebut pemutihan karang atau coral bleaching gitu ya. Coral bleaching ya. Itu benar-benar karena suhu. Kalau dikaitkan dengan COP ya, tapi karang yang mati memang banyak faktor selain kenaikan suhu, bisa pencemaran, bisa aktivitas manusia, banyak faktornya. Tapi karena kalau COP memang tadi kenaikan suhu tadi. Oke, baik. Kalau menurut Mbak Mila sendiri gimana? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, pernah nggak sengaja baca juga, cuma nanti boleh di search lagi. Jadi kalau nggak salah terakhir bahasan mengenai agreement di COP itu ada Paris Agreement ya. Iya. Nah itu aku pernah baca kalau sekalipun Paris Agreement itu tercapai, jadi peningkatan suhu kita itu nggak sampai 1,5 derajat atau ya. 2 sampai 2 derajat. Itu meskipun itu tercapai kita bisa stop pemanasan global itu nggak sampai setinggi itu, terumbu karang itu tahun 2050 90% bakal tetap rusak. Jadi diperkirakan. Betul, diperkirakan itu bakal rusak kalau misalnya kita, maksudnya kondisinya masih sama seperti sekarang gitu ya. Dengan stresor yang banyak, termasuk tadi perilaku manusia, terus ditambah lagi perubahan iklim segala macam. Nah, untuk perubahan iklimnya sendiri tadi itu kan korelasinya itu ke suhu. Maksudnya kalau suhunya naik, terus SS yang ada di kutub itu juga bakal mencair gitu ya. Basic logik aja sih sebenarnya, kalau misalnya kita ada larutan gitu ya, larutan garam, ketambahan air, dia jadi nggak begitu asin kan. Maksudnya, nah di sini kalau di dunia itu bilangnya alkalinitas. Nah, salinitas. Nah, terumbu karang tuh suka sama dia punya certain degrees salinitas yang bisa dia yang optimum untuk pertumbuhannya. Nah, kalau misalnya ini nanti sea level rise, sea levelnya naik, otomatis itu pertama. Jadi maksudnya alkalinitasnya pasti bakal menurun, suhunya makin hangat, terus nanti ya pertumbuhan terumbu karangnya udah pasti jadi nggak optimum. Kalau misalnya udah nggak optimum, rentetan kejadiannya banyak. Kita kekurangan makanan. Dampaknya banyak. Kita kekurangan makanan. Padahal 60% sumber protein di Indonesia itu dari ikan. Bisa bayangin dong. Dan maksudnya banyak juga kegiatan dari kementerian-kementerian itu ya, terutama KKP atau Kemenkomarves itu udah proyeksi tahun 2000 sekian itu makanan kita tuh kita bakal banyak relay ke laut. Kalau misalnya lautnya rusak, terus gimana dong? Kita juga yang sebenarnya yang kesusahan tuh nanti kita sendiri. Jadi selagi masih bisa jaga, ayo dijaga. Oke, aku juga sekalian mau nanya nih pertanyaan yang esensial banget. Kenapa sih terumbu karang itu menjadi ekosistem yang esensial untuk siklus karbon? Oke, terumbu karang itu dia mempunyai fungsi, salah satunya juga menghasilkan karbon. Dia 20-30% kemampuan karang per meter persegi itu bisa menangkap karbon. Jadi dia sangat penting bagi selama ini kan kemampuan itu dianggap hanya dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di daratan gitu ya. Padahal terumbu karang juga fungsi yang sama dengan pohon yang ada di daratan tadi gitu. Dan dia tadi fungsi
fungsi yang tadi kita jelaskan di awal tadi, fungsi pemijaan, fungsi itu kan esensi banget buat kita semua. Ekosistemnya Ya, juga untuk ya. ekosistemnya. Oke, baik. Nah, tadi kan udah sempet di mention nih ya, pemutihan terumbu karang atau coral coral bleaching, bleaching. ya. Nah, apa sih itu? Mungkin Sobat Hijau pasti belum banyak yang tahu ya, apa sih itu coral bleaching. Boleh dong Pak Yanuar atau Mbak Mila dijelasin nih untuk teman-teman Sobat Hijau yang di rumah. Jadi coral bleaching, kalau pemutihan karang, jadi memang dari namanya aja sudah pemutihan karang. Memang karang yang tadinya berwarna-warni tadi Ya. disebutkan itu tiba-tiba memutih. Tiba-tiba memutih. Nah, tinggal dicari sebabnya kenapa ada terjadi pemutihan karang. Banyak faktor memang kalau pemutihan karang. Tadi yang sempat saya sampaikan di sebelumnya, salah satunya adalah kenaikan suhu air laut. Itu juga akan mempengaruhi pemutihan karang. Ada kejadian fenomena di tahun 2016 di Great Barrier Reef di Australia, itu terjadi pemutihan yang sangat masif. Waduh. Itu 2016 itu akibat fenomena iklim juga waktu itu memutih semua. Kemudian kenapa selain kenaikan suhu tadi, bisa juga karena penyakit atau bakteri. Kalau kenaikan suhu maka satu koloni karang itu akan putih semua. Tapi kalau karena penyakit, dia memang dari koloni itu hanya ada bercak-bercak putih gitu, yang itu bisa diperkirakan dari penyakit gitu ya, penyakit karang. Itu bisa juga yang ketiga dari yang namanya Acanthacer, crown of thorn atau bulu babi crown of thorn. Jadi dia kayak, kenapa dinamakan crown of thorn? Karena memang kayak mahkota ini bulu babi ini. Dia makanannya itu karang, dia itu memakan karang. Dia memakan karang, nah itu begitu polipnya dimakan, tinggal kalsiumnya tadi putih dia akhirnya. Tapi itu kelihatan tuh, oh ini putih karena dimakan Acanthacer gitu. Gitu. Terus ada juga karena pencemaran. Karena pencemaran bisa juga intrusi zat-zat pencemar dari darat ke laut, yang itu juga akhirnya bisa menyebabkan karang mati. Dan akibatnya putih dia kalau udah mati gitu. Fakta unik ya, yang baru Wah, aku tahu, kalau misalkan terumbu karang itu bisa sakit. Sakit dia. Bisa Karena kan hewan, karena dia. dia kan hewan dia. Waduh, ini fakta baru ya untuk Sobat Hijau di rumah ya. Nah, kalau untuk penanggulangannya nih, mungkin kan udah banyak yang sering terjadi, pemutihan terumbu karang atau terumbu karang kena bom atau ya yang lain, masalah lainnya. Nah, program apa sih yang ada di Kementerian LHK nih, khususnya di Ditjen PPKL untuk menanggulangi hal tersebut? Nah, ini nih baru nih ngomong Semangat kita, ya. Tadi kita dibilangkan dari Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Dan kami dari Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Jadi memang kita fokus di pencemaran dan kerusakan area pesisir dan laut. Di pesisir ada 3 ekosistem. Karang, terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Ini mereka saling terkait, 3 ekosistem yang nggak bisa dipisahkan. Karena hari ini kita ngomong terumbu karang, bagaimana mencegah dan bagaimana memulihkan, kebetulan tugas kami sehari-hari adalah di seksi penanggulangan dan pemulihan ekosistem pesisir dan laut. Maka memang kerjaan kita ini memulihkan yang rusak-rusak akibat pencemar tadi. Kita ada kegiatan pemulihan setiap tahun, kita ada 4-5 lokasi yang harus kita pulihkan di seluruh Indonesia. Nah, tadi untuk memulihkan yang rusak memang banyak metode pemulihannya, nanti bisa kita sampaikan metodenya apa saja, cara memulihkan gitu. Oke, kalau menurut Mbak Mila nih sama Pak Yanuar, model upaya apa sih yang efektif nih untuk menanggulangi terumbu karang itu sendiri? Coba ada mungkin ada beberapa yang efektif menurut Pak Yanuar sama Mbak Mila. Iya, tadi kan ada beberapa sebab tadi kan. Kalau yang suhu, oke lah, kita serahkan pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini untuk menyelesaikan ini COP 26 yang sedang berlangsung. Tapi ada beberapa akibat kegiatan kita yang memang bisa merusak langsung terumbu karang. Tadi kalau pencemaran ya dengan aturan penegakan hukum pencemaran yang
harus ditegakkan. Tapi kalau akibat ulah manusia kan manusia ini juga banyak yang masih mengeksploitasi terumbu karang ya, baik itu untuk bahan bangunan, karangnya memang diambil untuk diperjualbelikan, untuk memang diambil saja gitu, untuk dijualbelikan. Nah, untuk mencegahnya ya kita harus mensosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal itu gitu. Yang pencemaran kita tegakkan, yang merusak kita sosialisasi, kalau perlu ditegakkan hukum juga kepada mereka karena itu dilarang menurut aturan gitu ya. Nah, kalau yang udah rusak-rusak, bagian kita yang nanti memulihkan. Nah, ini kan dari Kementerian LHK sendiri nih. Nah, gimana sih cara mengajak nih agar sobat-sobat hijau di rumah nih, terutama generasi muda, bisa melestarikan ekosistem terumbu karang ini nih untuk pesisir danau? Gimana sih menurut Pak Yanuar sendiri? Ya, tadi menambahkan juga yang sebelumnya. Kan sekarang itu kegiatan diving dan snorkeling itu kan lagi booming, lagi marak gitu ya. Banyak banget teman-teman muda kita yang melakukan itu. Ada penelitian dan bisa dibuktikan, kita juga melakukan kajian di Raja Ampat bahwa perilaku snorkeling dan penyelam ini, divers dan snorkelers ini, yang perilakunya itu justru merusak karang. Mereka ingin melihat keindahan karang, tapi secara entah mereka tahu atau tidak, perilakunya itu merusak. Dia memegang karang, menginjak. Kalau ada didudukin, mungkin ada yang dicoret-coret di karang otak yang masif gitu, terus dicoret-coret. Ada, dan itu beberapa viral di Bunaken gitu ya. Kemudian ada yang biasanya kalau nyelam bawa stick, terus disogok-sogok atau di apa gitu, itu sebenarnya kan itu sama sekali dilarang dan itu nggak boleh dilakukan karena itu merusak karang itu sendiri. Nah, itu tugas kita juga untuk melakukan sosialisasi penyelaman dan snorkeling ramah lingkungan. Kita punya code of conduct atau guidance-nya untuk melakukan penyelaman ramah lingkungan gitu. Nah, jadi maka untuk mencegah kerusakan yang memang terkait langsung dengan perilaku kita tadi, mensosialisasikan penyelaman ramah lingkungan atau mereka lebih aware bahwa karang ini nggak boleh diganggu, disentuh maupun apalagi dirusak ya, dicoret-coret gitu. Dicoret-coret ya, aduh ya ampun sayang banget. Kalau Mbak Mila sendiri gimana nih? Udah beberapa kali disebut sama Pak Yanuar ya, jadi sosialisasi. Jadi sebenarnya menurut aku sebenarnya nggak karang aja sih, buat isu lingkungan apapun ataupun isu-isu apa aja itu, yang penting itu educate. Jadi pernah juga baca gitu kalau di wilayah pesisir itu penduduk yang lulus SD itu persentasenya bahkan masih rendah sekali gitu. Minat bacanya rendah juga ya. Terus itu dihubungkan dengan tingkat pencemaran sama kerusakan yang ada. Kesimpulannya yang less educate itu tingkat pencemarannya itu cenderung lebih tinggi. Pencemaran sama kerusakan itu cenderung lebih tinggi. Ada korelasi. Jadi betul ada korelasi. Yang maksudnya bukan masuk terus yang ini tuh berarti nggak tahu apa-apa. Cuma bisa dilihat gitu ada hubungannya dan udah ada penelitiannya seperti itu gitu kan. Jadi emang edukasi, menyampaikan pesan itu penting sekali. Informasinya nggak usah banyak-banyak, yang simple aja. Kalau misalnya terumbu karang itu minimal yang mereka bisa rasakan. Jadi karena tahu udah ini efeknya bakal ke aku nih, berarti kita mesti jaga. Intinya kayak gitu aja sih. Seru ya ngobrol sama Pak Yanuar sama Mbak Mila nih. Nah, abis ini kita udah bincang-bincang nih dan udah dapet insight yang menarik juga nih seputar terumbu karang dan ekosistem laut ya. Nah, terakhir nih aku mau main games nih sama Pak Yanuar sama Mbak Mila. Ini nih. Dapat hadiah nggak? Nanti kalau di booth kita ya dapat hadiah ya. Oke. Nah, kita nih mau main games benar atau salah. Nanti aku nyebutin statement, nanti Pak Yanuar dan Mbak Mila langsung aku aba-aba ya 1, 2, 3 benar atau salah nih jawabannya. Oke, kita mulai ya. Jawab jujur kali. Iya. Jujur sejujur-jujurnya ya. Oke. Yang pertama nih, kayaknya ini udah pernah di-mention sih sama Pak Yanuar dan Mbak Mila sebelumnya. Terumbu karang itu bukan makhluk hidup, benar atau salah nih? 1, 2, 3. Salah. Salah. Kenapa salah?
Karena dia hewan. Makhluk hidup dong. Makhluk hewan. hidup. Oke. Kan tumbuhan juga makhluk hidup, Bapak. Iya, iya. Oke, yang kedua. Indonesia adalah negara dengan terumbu karang terluas di dunia. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Benar. Kenapa benar? Karena memang luas banget. Dari tadi sepertiga karang dunia. Sepertiga luasan Indonesia dia dikategorikan sebagai megabyte. Nah, tapi dia memang ragamnya banyak juga, luasannya juga sangat luas. Karena dia bagian terbesar dari segitiga karang dunia. Oke, selanjutnya nih, terumbu karang adalah sama dengan batu karang. Benar atau salah nih? 3, 2, 1. Salah. Salah. Kenapa salah? Waduh, aku baru tahu nih. Kirain terumbu karang sama batu karang. Kalau batu karang bisa jadi dia bekas karang yang mati. Oh, iya, karang gitu. yang Karang tadinya yang hidupnya mati. di situ. Oh, iya. Tadinya di batu karang itu mungkin ada polip yang hidup di sana. Tapi karena karangnya mati, tinggal kalsium karbonatnya tadi, itu karang itu. Iya. Oh, Itu jadi- banyak dijadiin bahan bangunan. Itu yang buat bahan bangunan tadi. Itu dieksploitasi Itu batu masyarakat. karang namanya. Kadang-kadang bahkan masih ada karangnya pun diambil, itu yang jadi masalah. Waduh. Kalau mau cari karangnya mati, oke gitu ya. Walaupun itu nggak perlu juga, karena dia punya fungsi penahan ombak untuk pulau. Oh, gitu. Karang. Oke, berarti batu karang adalah dulunya terumbu karang ya? Iya. Mungkin. Mungkin. Dulunya terumbu karang. Oke, yang terakhir nih. Gas rumah kaca disebabkan oleh banyaknya gedung yang berkaca. Benar atau salah? 3, 2, 1. Salah. Salah. Kenapa nih salah nih? Mungkin Sobat Hijau pasti baru tahu loh. Kok beda ya? Efek rumah kaca sama sama gedung yang berkaca nggak ada hubungannya ternyata. Kenapa nih? Jadi Bapak Yanuar Babel? kenapa itu sebenarnya kan memudahkan menggambarkan bumi ada di dalam ruang berkaca. Oh, gitu. Jadi, nah gas yang terakumulasi di atmosfer kita itulah yang akhirnya menjadi seolah-olah kaca. Jadi bisa dibayangkan kan kalau kita ada di ruangan sauna atau apa yang di dalam kaca, sementara ada matahari masuk, panas kan? Nah, bumi seperti itu kan dilingkupi oleh gas-gas buang Oke, tadi yang dibahasakan sebagai gas rumah kaca tadi. Oke, jadi efek rumah kaca itu ibarat ya, Ibarat, Sobat Hijau ya. Dan ada kata-kata efeknya kan. Iya, Efek, efek ya. gas rumah kaca. Jadi Oke. sebenarnya self explanatory juga. Oke, menarik banget nih. Insight yang menarik dan baru juga nih pasti untuk Sobat Hijau di rumah ya. Oke, terima kasih Bapak Yanuar, Mbak Mila Sama-sama. udah bisa ngobrol sama aku. Pionir. Untuk podcast yang pertama kali. Pertama ya, pertama. Iya, ini pertama kali. Mohon maaf juga kalau kita agak Ya gitu. Iya, ada yang nggak pas namanya juga baru jawabnya. pertama kali ya. Nggak apa-apa. Aku juga minta maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan ya, Sobat Hijau. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Follow sosial media Ditjen PPKL dan jangan lupa dengerin episode selanjutnya di YouTube channel dan Spotify Ditjen PPKL ya. Sampai jumpa sobat.